malam. Pak, tadi di dalam Anda sebagai menlo terdahulu melihat situasi geopolitik dibahas apa yang Pak di dalam kira-kira? Presiden memberikan update briefing tentang berbagai perkembangan terbaru yang terjadi di dunia, khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak di antara kita, yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang maksud saya, atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dan didiskusikan implikasinya apa terhadap kita, terhadap dunia. Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Beliau, maksudnya Bapak Presiden, menggambarkan bagaimana kita harus menavigasi hidup kita di antara bukan hanya dua karang, tapi sekarang beberapa karang, dan itu tidak mudah. Karena itu didiskusikan tentang implikasinya ini terhadap keseluruhan masalah keamanan dan perdamaian dunia, tapi juga potensi efek dari perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas. Nah, kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita dari sisi itu saja. Tapi juga dari sisi kalkulasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Semula Trump mengatakan akan berapa hari, sekarang sudah bicara beberapa minggu. Tetapi juga kalau misalnya Amerika akan menggelar pasukan daratnya, bisa jadi lebih panjang, dan reaksi perlawanan di sekitar negara-negara Timur Tengah juga akan membesar dan akan, karena itu perang berlangsung lama. Ini persoalan atau dilema yang kita hadapi, inilah dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya kita sendiri. Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah, oleh Presiden kepada kita yang diminta datang pada malam hari ini, tapi juga sebelumnya kita tahu kesempatan briefing oleh Presiden terhadap berbagai kelompok melalui pertemuan seperti ini yang sifatnya briefing, kemudian dialog atau tanya jawab, dan selebihnya ya masing-masing kita mencoba memberikan kontribusi pemikiran, dan Presiden sangat terbuka untuk dalam menanggapi usul-usul pemikiran dari para peserta. Pak, tadi dibahas soal sikap Indonesia terhadap perang dengan PBB. Sikap kita, sesungguhnya kalau kita lihat perang ini kan merupakan tindakan sepihak. Bukan perang, ada perang yang dimandatkan oleh PBB. Di Teluk ini sudah ada 3 kali terjadi perang dalam waktu 30 tahun terakhir. Pertama, perang pada masa Presiden Bush senior yang melawan Irak Saddam Hussein ketika Irak menyerbu Kuwait. Yang kedua, perang 2003 ketika Bush junior melakukan agresi terhadap Irak dengan tuduhan Irak memiliki senjata pemusnah massal. Ini yang ketiga. Jadi tragis memang kawasan ini menjadi lahan perang dan perang-perang besar yang membawa dampak besar bagi dunia, karena sumber minyak dan gas banyak berasal dari wilayah ini. Itu yang juga kita harus berhitung. Dampak terhadap kita apa? Pak, terkait Indonesia ini menjadi mediator, syarat menjadi mediator itu kan harus bisa dipercaya dua pihak ya Pak ya. Menurut Bapak tadi diberi masukan nggak di briefing, apakah Indonesia mampu jadi mediator? Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai, dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Posisi Indonesia di BOP masih dibahas nih Pak tadi. Di mana? Posisi Indonesia
kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP? Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Makasih, Pak. Terima kasih.